Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Hello everyone, my name is Kakak Satya Pratama, and I am your teacher in today that we'll learn about English education, specifically about how to write prediction paragraph. Okay. So in today learn, I will be delivering our material using English language, also bahasa Indonesia. If you do not really understanding about the material, you can raise your hand and also or talking to me at from our class and talking about that. I cannot really hearing you about the material, can you using bahasa Indonesia? Okay, it's not problem, tidak masalah. Oke, kita langsung lanjut untuk how to write a prediction paragraph. Materi hari ini. What is a prediction paragraph? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tahu. Ada yang tahu apa itu paragraf prediksi ya kalau diubah ke bahasa Indonesia? Oke, bisa. Oke, betul. Paragraf yang memberikan sebuah prediksi. Betul. Oke, menarik jawabannya. Oke, ada lagi? Oke, Chania. Apa menurut Chania tentang prediksi paragraf? Oke, paragraf yang memberikan beberapa hal di masa depan. Oke, masuk akal tentang prediksi ya. Oke, mari kita lanjut. Apa itu ya paragraf prediksi? Dan saya setuju ya, Bapak setuju. How the team of you, Anissa dan Chania, tell about prediction paragraph? Okay. The point is a paragraph about what you think will happen in a story. Paragraph is sebuah paragraf di mana apa yang kamu pikirkan akan terjadi di sebuah cerita. Prediksi. Nah, how do I write a prediction paragraph? Mungkin karena Bapak ingin tahu ya. How about your think about this material if you had heard about the material or not? Okay, Hanif. How about how to write a prediction paragraph? Okay. There is some like a procedural, okay? Procedural like in bahasa Indonesia, same as like in English education, how to write a prediction paragraph have a procedural, ya. Okay, unsur-unsur ya, langkah-langkah juga. Nah, secara garis besar ada bagaimana untuk menulis dari paragraf prediksi ini, yaitu using the list of key terms and other information learned in class. Right? What you think a story you think that will be about. Pada kesimpulannya, memakai dari poin-poin penting dari apa yang akan terjadi dari cerita yang sedang kamu buat. Misalnya nih, aduh aku punya rencana nih Bapak nih, depannya Bapak mau lanjut S2 nih. Nah, nanti prediksi Bapak harus ikut pelatihan guru. Bapak harus mengajar lebih banyak, lebih giat, dan juga bisa mengetahui kebutuhan dan apa hambatan dari siswa-siswa Bapak. Nah, itulah menjadi poin-poin penting. Itu tahu bagaimana kebutuhan dan hambatan dan mengambil informasi dari yang diinginkan oleh siswa-siswi Bapak. Nah, contohnya tadi udah jadi contohnya, tapi contohnya dari presentation apakah beda?
Oke, key terms-nya ya, kita belajar, kita bahas tentang cerita. Oke, ada yang mau baca bareng sama Bapak? Oke, Dimas, key terms, Grandma's house, Forest, good, Huntsman, good, Big Eyes, good, Walls, good, Picking Basket, great, and also the title, okay, great man, incredible, Little Red Riding Hood, okay. This is about the predictive paragraph for Little Red Riding Hood. Nah, poin-poin pentingnya adalah dari cerita tersebut yang sering dimunculkan rumah neneknya, hutan, dan juga pemburu, dan juga bermata besar atau juga serigala, dan juga wadah untuk berpiknik. Ini mana dituliskan juga informasi didapatkan dari mana? Dari judul Little Red Riding Hood. Nah, seperti itu. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Little Red Riding Hood's parents sent her to stay at her. Ini langsung kita bahas Indonesia ya. Little Red Riding Hood mempunyai orang tua, ini mana mengirimkan untuk berdiam diri di rumah neneknya. Ini mana ketika orang tuanya dari Little Red Riding ini sedang berliburan ke Bahamas. Nah, saat Little Red Riding Hood ini bermain di hutan bersama neneknya di belakang halaman, nah, dia diserang oleh pemburu jahat. Dia diancam untuk dimakan seutuh-utuhnya tubuhnya. Ini mana dimulailah si pemburu jahat ini mengejar Little Red Riding Hood ini. Dia sangat takut, tapi Little Red Riding Hood ini mengingat bahwasanya dia punya keahlian dalam karate, bela diri karate. Ini mana melawan dari pemburu jahat tersebut. Ini mana dia bilang ke neneknya untuk mengajak serigala untuk melawan si Huntsman itu, si pemburu itu. Nah, dengan itulah dihadiahi neneknya kepada Little Red Riding Hood karena keberaniannya. Apa sih yang bisa didapatkan dari hal ini? So, what do you think about? Using the last key of terms and the information we have talked about in class, itu akan menghasilkan sebuah paragraf pendek dari apa yang berhasil dari pemikiran kita menjadikan sebuah cerita yang utuh. Itu kan kayak ada outline. Oke, kita akan belajar tentang outline. Ada outline di mana dari poin-poin penting tersebut menjadikan sebuah cerita. Nah, poin-poin pentingnya, oke, adik-adik. Nah, prediction paragraph ini must itu harus. Oke, jadi udah wajibnya gitu ya. Di mana at least 5 sentences long. Setidaknya 5 kalimat dalam satu paragraf. Nah, terkandung ada 7 dari kata kunci dan juga bisa diceritakan di akhir pembelajaran. Nanti kita bikin ya, mungkin jadiin pair aja. Nah, ini mana prediksi ini akan membantu kalian. Kalau kalian pernah belajar tentang teka-teki, ada yang suka permainan teka-teki? Di komputer ada ya dulu ya. Oke. Bapak juga suka main itu. Nah, teka-teki ini, prediksi ini akan memainkan sebuah teka-teki. Yang dimana
misalnya the orang itu probably didn't do it this time, but only Jupin would know for certain. Nah, jadi itu kita will finding something that really interesting about the future or the furthermore of the story. Nah, ini sebagai jadi jembatannya. Nah, seperti itu dari prediksi paragraf. Ini tadi kan kita udah ngomongin tentang pernyataan, ini pertanyaannya. Walaupun bentuknya seperti pernyataan, tapi apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya? Ya, ini iya betul kata Hani. Katanya ini mana? Kalau ada cerita itu suka menggantung, nah itu dari teka-teki, dari prediksi paragraf tersebut. Dimana kita tuh bisa mengira-ngira dari apa yang bisa dihubungkan dari cerita sebelumnya ke cerita selanjutnya akan berhubungan atau bisa menimbulkan plot yang lainnya seperti itu. Oke, anak-anak hebat, adik-adik hebat. Sebenarnya I would like to thank fully about your attention, about your assignment, and in this attendance